Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas latihan soal PAS kelas 10 mata pelajaran fisika. Baik, langsung saja di pertama, soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1, besaran-besaran di bawah ini yang bukan merupakan besaran pokok ya. Berarti kita tandain ini adalah yang bukan. Kita akan menentukan yang bukan dari pilihan jawaban ini, yang mana yang salah ya, yang bukan dari besaran pokok. Nah, untuk kuat arus ini merupakan besaran pokok. Nah, kuat arus besaran pokok, jumlah zat itu merupakan besaran pokok juga, suhu juga besaran pokok, massa juga besaran pokok ya. Nah, kalau kecepatan ini merupakan besaran turunan. Nah, berarti yang kita pilih adalah yang bukan kan tadi. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Jadi jawabannya adalah yang E, nomor 1. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, sebuah meja memiliki ukuran panjang, diketahui panjangnya itu 1,50 ya, 1,50 meter. Nah, kemudian lebarnya sebesar 1,25 meter. Menurut aturan angka penting, luas meja tersebut adalah berapa? Jadi kita menurut aturan angka penting ditanya adalah luasnya. Berapakah luas meja tersebut? Nah, kita akan menentukan berapa angka penting yang dipanjang sama lebarnya ini. Kita akan hitung. Panjang ini adalah 3 angka penting ya. Jadi 0 yang terletak di setelah angka yang bukan 0 itu adalah angka penting. Berarti jumlah angka pentingnya 1 angka penting, 5 itu angka penting, 0 itu angka penting. Berarti jumlahnya 3 angka penting. Nah, kemudian ya lebarnya ini adalah angka bukan 0 semua. Berarti ini ketiga-tiganya adalah angka penting. 1 angka penting, 2 angka penting, 5 angka penting. Berarti jumlahnya 3 angka penting. Nah, dalam menghitung luas itu kan harus dihitung dengan kali panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Nah, ini adalah untuk menentukan luasnya. Berarti kita kalikan 1,5, panjangnya tadi 1,50 ya, dikali 1,25. Nah, dikali dengan 1,25. Nah, 1,5 dikali dengan 1,25. Nah, kita kalikan. Nah, dalam perkalian angka penting itu, angka penting hasilnya nanti adalah jumlahnya harus sejumlah angka penting yang paling sedikit di antara yang dikalikan ini. Nah, di antara yang kita kalikan ini, panjang sama lebar ini, angka penting yang paling sedikit itu adalah jumlahnya 3 angka penting. Berarti nanti hasilnya harus 3 angka penting. Nah, kita kalikan seperti biasa lah ya. Kita akan kalikan seperti biasa. 0 kali 5 itu 0. 5 kali 5, 25 ya. 5 kali 5, 25. Nah, terus 5 kali 1, 5 tambah 2, 7. Nah, 7. Kemudian begitu juga dengan 2, kalikan seperti biasa. 0, 10, 2 kali 5, 10, 2 kali 1, 2, 3. Terus 1, 0, terus 5, terus 1 ya. Nah, kita jumlahin. Jumlah seperti biasa, 0, 5, 7, 8, 1. Jumlah komanya berapa di belakang komanya? 1, 2, 3, 4. Berarti jumlahnya ada 4 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4. Berarti sini ya. Nah, ini jumlahnya berapa angka penting? Jumlahnya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting. Nah, padahal aturannya harus 3 angka penting tadi ya.
hasilnya nanti harus 3 angka penting, karena yang paling sedikit di sini adalah 3 angka penting. Berarti kalian bulatin sampai ke 3 angka penting. Nah, kalian bulatin sampai ke 3 angka pentingnya gimana caranya? Berarti sampai ke 7 kalian bulatinnya. Nah, di belakang 7 itu kan 5. Nah, 7 itu adalah bilangan ganjil. Kalau di depan 5 itu bilangan ganjil, maka 5 itu akan dibulatin ke atas. Nah, jadi 7 ini akan ditambahin 1. Kalau depan 5 itu genap, nah maka 5 itu akan dibulatin ke bawah. Maka angka depan 5 itu tetap. Berarti karena di depan 5 itu angka 7 yaitu angka ganjil, maka ganjilnya ini 7 ini akan ditambahin 1. Berarti jadinya 1,88. Nah, satuannya meter kuadrat. Jadi jawabannya C. Baik, nomor 3. Nah, nomor 3 kita akan menghitung hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong yang menunjukkan angka 7,83 cm. Nah, kita akan hitung satu-satu nih sepertinya. Nah, kalau yang nomor A, cara menghitungnya gimana? Kita lihat angka sebelum angka 0 ya. Kita akan lihat sebelum angka 0 ini berapa. Nah, lihat di sini. Nah, ini pertama, hasil pengukuran yang pertama misalkan. Yaitu terletak di X1 misalkan ya. Katakanlah ini X1-nya. Berarti terletak di 8,1. 8,1. Terus lihat skala yang sejajar. Skala yang sejajar. Kita lihat skala yang sejajar sekarang. Skala yang sejajar mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, katakanlah yang skala yang sejajar ini adalah ini yang paling sejajar ya. Berarti ini. Nah, 1, 2. Berarti 2 ya. Nah, ini adalah X2 misalkan. X2-nya sama dengan 2. Nah, 2 ini harus dikalikan dengan 0,01 ya. 2 kalikan dengan 0,01 berarti hasilnya nanti 0,02. Berarti hasilnya nanti harus dijumlahin. Hasil ukurnya sama dengan 8,1 ditambah 0,02. Nah, hasilnya berarti 8,12 cm. Berarti hasilnya itu yang nomor A, berarti yang bukan ya. Berarti bukan ini pilihannya, karena kita mau mencari adalah 7,83. Nah, cari aja yang 7, ya. Berarti nomor B kita hitung yang sebelum angka 0. Nah, sebelum angka 0 yang ini kan. Nah, dia terletak di mana? 7,6. Nah, ini X1-nya dia terletak di 7,6. Terus yang X2-nya adalah 5. Nah, ini ya, ini X2-nya. Nah, ini X2-nya misalkan terletak di 5. Nah, kalau mau cara cepat itu kalian tinggal masukin aja di sini. Kalau mau cara cepatnya ya. Nah, tinggal masukin aja hasil ukurnya nanti. X1 tadi 7,6 kan? 7,6. Terus lihat skala yang sejajar. Skala yang sejajar itu kan 5 ya, X2-nya. Nah, taruh aja skala yang sejajar itu di sini, 5. Berarti hasilnya itu 7,65 cm. Nah, udah. Terus lanjut juga yang di bawah ya. Berarti hasilnya bukan ya, karena yang kita pilih adalah 7,83. Nah, coba yang nomor C. Nomor C itu terletak di 7,5678. Nah, berarti ini 7,8 nih. Ini X1-nya 7,8. Nah, kita lihat skala yang sejajar. Skala yang sejajar adalah 1, 2, 3. Nah, misalkan ini yang ketiga ya. Nah, ini adalah X2-nya. X2-nya itu adalah 3. Berarti seperti kita hitung cepat tadi cara menentukannya, hasil ukurnya berarti yang ini. Berarti hasil ukurnya yang ini itu 7,8. Karena dia yang sejajar itu 3, taruhlah 3 di paling belakang ini. 7,83 cm. Berarti ini sesuai jawabannya ya.
yang di soal. Berarti jawabannya adalah C. Nah, udah, nggak usah hitung lagi yang D sama E. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4, Budi berjalan sejauh 5 meter ke barat. Nah, kita gambar ya. Ke barat itu berarti ke kiri. Nah, 5 meter ke kiri berarti. Ya, kita gambar nih, misalkan 5 meter ke sini. Terus, kemudian 3 meter ke arah selatan. Selatan itu berarti ke bawah ya. 3 meter ke arah selatan. Nah, misalkan 3 meter segini. Terus habis itu 1 meter ke arah timur. 1 meter berarti ke sini. Nah, yang ditanya perpindahan Budi dari posisi awal adalah, berarti kita hitung perpindahannya. Perpindahan itu berarti kita tarik garis dari awal sampai ke akhir ini. Nah, hitung garis miring itu berapa? Kita gambar garis putus-putusnya. Nah, biar bentuknya Pitagoras. Biar seperti Pitagoras bentuknya. Berarti dari sini ke sini itu berapa? 5 kan, dari panjang yang dari ujung ke sini sampai ujung ke sini itu kan 5. 5 kurang 1 berarti sini 4. Nah, kalau ke bawahnya itu 3, berarti miringnya adalah, inilah perpindahannya, 3, 4, 5. Pasangannya kan 3, 4, 5 ya. Nah, ini perpindahannya 5. Kalau yang masih belum paham, yang belum hafal pasangan Pitagoras, nah kalian bisa hitung pakai rumus Pitagoras. Perpindahan itu, delta S itu sama dengan akar 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Berarti akar 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16, berarti 16 tambah 9 itu 25. Akar 25, 5 meter. Nah, itulah perpindahannya. Jadi jawabannya adalah E. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 itu adalah resultan ketiga gaya pada gambar berikut adalah, yaitu mencari resultan ketiga gaya ini. Nah, caranya, lihat dulu. Gaya yang miring kalian harus menguraikan ke sumbu X atau ke sumbu Y ya. Nah, pertama kita uraikan. Gaya yang miring kan ada F3 nih. Nah, F3 ini kalian harus menguraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y-nya. Sumbu X dulu misalkan ke sini. Berarti kalau di sumbu X, karena letak sudutnya terhadap sumbu X, 45 ini nempelnya di sumbu X, maka sumbu X itu yang cos. Berarti ini F3 cos 45. Nah, terus setelah di sumbu X kita uraikan, di sumbu Y harus diuraikan juga. Di sumbu Y nya kita uraikan, yaitu di sini jadinya F3 sin ya, 45. Nah, setelah diuraikan semua, langkah selanjutnya adalah menentukan sigma fx-nya. Sigma fx, jumlah gaya pada sumbu X. Berarti kita jumlahkan gaya di sumbu X. Sumbu X itu berarti yang horizontal ya. Yang ke kiri sama yang ke kanan. Yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif ya gayanya. Nah, kita jumlahin. Ada F1 yang ke kanan, berarti kita tetapkan F1. Ada yang ke kiri itu F3 cos, berarti dikurang karena dia ke kiri. F3 cos 45. Nah, masukkan nilainya. F1 itu di situ 30 akar 2. 30 akar 2 kurang F3 dia besarnya 130. 130 kali cos 45. Nah, cos 45 itu berapa? Setengah akar 2. Nah, kita uraikan lagi. 30 akar 2 dikurang 130 bagi 2 itu sama dengan berapa? 65 akar 2. Berarti 30 akar 2 dikurangi 65 akar 2. Nah, kurangi aja 30 kurang 65 ya, karena akarnya sama ya. 30 kurang 65 itu kan sama dengan min 35. Berarti min 35 akar 2 Newton. Nah, itu sigma fx-nya. Sekarang kita cari sigma fy-nya. Sigma fy. Berarti sigma fy itu berarti yang mana? Yang atas sama yang ke bawah ya. Yang atas itu positif, yang ke bawah itu negatif.
Nah, berarti kita lihat di atasnya itu ada, yang ke atas ada F3 sin 45, kita tulis F3 sin 45, yang ke atas positif ya, berarti yang ke bawah negatif, dikurang F2. Nah, kita masukin angkanya tadi. F3 tadi 130. Nah, sin 45 sama kayak cosnya, yaitu setengah akar 2. Terus dikurangi F2-nya, yaitu 30 akar 2. 130 bagi 2 sama kayak tadi, yaitu 65 akar 2 dikurang 30 akar 2 sama dengan 65 kurang 30 sama dengan 35 akar 2 Newton. Nah, kita udah dapat sigma fx, sigma fy kita udah dapat, baru kita cari resultannya. Maka resultan sama dengan akar sigma fx kuadrat ditambah dengan sigma fy kuadrat. Nah, masukin angkanya, lanjut di sini aja. Sigma fx-nya tadi 35 akar 2, boleh kalian masukin angkanya aja, nggak usah negatifnya, karena kalau dikuadratin juga positif hasilnya. 35 akar 2, masukin angkanya aja ya. 35 akar 2, terus kita kuadratin, karena rumusnya kan sigma fx kuadrat, ditambah sigma fy nya mana, 35 akar 2 juga, 35 akar 2 juga. Nah, karena sama nih ya, karena sama jadi gampangnya seperti ini aja. Misalkan ya, kita kasih gambaran a kuadrat tambah a kuadrat. Nah, a kuadrat tambah a kuadrat sama dengan berapa? 2a kuadrat. Nah, 2a kuadrat ya, berarti akar 2 kali akar a kuadrat. Nah, akar a kuadrat ini hilang, jadi coret sama akarnya, jadi tinggal akar 2 kali a. Nah, gini ya. Nah, ini rumus singkatnya seperti ini, cara gampangnya kalau sama ya. Anggaplah 35 akar 2 itu a ya. Ini anggaplah a nih. 35 akar 2 itu a. Berarti hasilnya nanti adalah, misalnya ini a ya, kita anggap ini a misalkan, ini a misalkan ya. Nah, rumusnya kalau sama tadi sama kayak gini, a kuadrat tambah a kuadrat sama dengan akar 2a kuadrat. Hasilnya ujung-ujungnya adalah a kali akar 2. Berarti a-nya kan 35 akar 2 tuh. 35 akar 2 dikalikan dengan akar 2. Nah, jadi hasilnya kan gini kan, sebelumnya a akar 2. Nah, a-nya tadi 35 akar 2. Berarti 35 akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu 2, hilang akarnya. Berarti 35 kali 2 sama dengan berapa? 70 Newton. Nah, itu cara cepatnya ya. Dibanding kalian kalikan 35 kali 35 tuh kali akar 2, itu kelamaan. Nah, langsung aja coret 70.